gitu ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Hendrik Nurisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dekan yang sudah memberikan arahan untuk kita semua terkait dengan lancarnya sosialisasi pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti acara pada hari ini, yakni sosialisasi mengenai program MBKM ini. Tidak memperpanjang lagi, saya langsung serahkan kepada Bapak Surya Prahara selaku moderator yang akan menjembatani atau memimpin lah istilahnya dalam diskusi atau sosialisasi MBKM ini. Kepada Bapak Surya Prahara SHMH, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Riko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi kawan-kawan mahasiswa semua ya. Tadi Dekan sudah membuka apa yang semacam sebenarnya ini lebih kepada sosialisasi tentang apa itu program MBKM. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan, saya hanya memberikan sedikit bocoran saja. Nanti teknisnya nanti biarkanlah para pemateri yang memberikan. Nah, pada program MBKM ini mahasiswa diberikan peluang untuk mengambil mata kuliah atau untuk berkuliah di luar kampus. Nah, jadi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mahasiswa nantinya, yang mana mahasiswa punya kegiatan yang memang tidak hanya di dalam kampus saja, dalam bentuk ya tadi gitu ya, ada 3. Sebenarnya ada 8, tapi disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas Hukum ya, ada yang cuma 3. Jadi ada student exchange, yang mana nanti mahasiswa akan berkuliah di universitas lain, atau kuliah di prodi lain dalam universitas yang sama. Kemudian ada magang, yang mana nanti mahasiswa itu akan ditempatkan pada lokasi-lokasi magang yang sudah ditentukan oleh fakultas. Kemudian ada KKN tematik. Nah, KKN tematik ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Bu Dr. Sanijar. Nah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah pada pagi ini. Ya, mungkin untuk yang pertama, materi pertama kita yaitu Bu Dr. Yofiza. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Bu Dr. Yofiza ini? Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua betah bisa mendengarkan materi-materi yang diberikan oleh pemateri ini, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Dr. Yofiza. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Surya Prahara SHMH, yang sama-sama kita hormati Bu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammad. Kebetulan beliau sedang ada acara di IPDN Payakumbuh, jadi beliau membuka saja dan kita lanjutkan acara sosialisasi kita ini ya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Dr. Sanijar Febriati SHMH, dan juga Ibu Deswita Rosra yang juga pemateri pada program MBKM ini ya. Baik, untuk tidak memperpanjang saya berusaha nanti akan memberikan penjelasan mengenai program belajar Kampus Merdeka melalui program hak belajar di luar program studi ya. Sama sekali Ibu ucapkan terima kasih ya kepada mahasiswa yang sudah join pada kesempatan ini, karena ini adalah kesempatan emas bagi mahasiswa mengikuti program MBKM ini. Jadi kita singkat saja ya, program MBKM. Ya, ini adalah program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau berminat silakan saja nanti mengikuti program ini. Ya, jadi perlu digarisbawahi adalah program ini tidak diharuskan bagi mahasiswa, tapi kami pihak kampus memfasilitasi kegiatan atau seluruh program-program yang ada dalam MKM ini. Ya, jadi tidak dipaksa, sifatnya sukarela saja. Ya, baik.
Judul materi hari ini adalah sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam kurung MBKM melalui program hak belajar di luar program studi Fakultas Hukum Universitas Unmerdeka. Ya, itu saya sebagai ketua program pertukaran mahasiswa atau student exchange. Ya, materi ini disampaikan secara virtual pada tanggal 11 Januari 2021. Baik. Kegiatan mahasiswa di luar kampus ini ada 8 ya. Ya, kegiatan mahasiswa yang dilakukan di luar kampus asal ada 8. Ya, ada yang namanya magang atau praktik kerja, ada proyek di desa, ada mengajar di sekolah, ya, ada pertukaran pelajar, ada penelitian atau riset, ada kegiatan wirausaha, ada studi atau proyek independen, dan ada proyek kemanusiaan. Nah, pada Fakultas Hukum, kita hanya memilih 3 program saja. Ya, 3 program saja. Di mana program tersebut adalah yang pertama itu next. Pak Riko, kemudian ada magang, ada KKN tematik, judulnya di sini atau temanya itu membangun negari, ya. Kemudian yang ketiga adalah student exchange. Jadi hanya 3 program inilah nanti yang akan ditawarkan oleh Fakultas Hukum kepada mahasiswanya. Ya, hanya 3 ini saja. Kalau kedalamannya itu terlalu banyak, jadi kita hanya dapat 3 ini saja. Ya, kebetulan seperti yang telah disampaikan oleh Bu Dekan tadi, kita menang, kita mendapatkan hibah proposal untuk 3 program ini. Jadi untuk itu kedepannya akan diimplementasikan, akan dilaksanakan 3 program ini untuk kedepannya. Ya, di mana kita juga dalam menyusun proposal ya untuk mendapatkan hibah yang dananya lebih kurang 1 miliar. Ya, mudah-mudahan kita bisa lolos dan bisa mengimplementasikan 3 program MBKM ini. Nah, dan kita lihat sedikit dulu. Ya kan, kepada mahasiswa mungkin MBKM ini adalah hal-hal yang baru. Ya, mungkin sekilas saja baru mendengar, oh apa itu MBKM misalnya. Kita lihat dulu sedikit. MBKM itu adalah kemerdekaan belajar. Itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ya kan, misalnya Anda mendapat sudah lolos di Fakultas Hukum, kiranya Fakultas Hukum ini bukan tujuan Anda untuk kuliah misalnya, kiranya ingin memilih lebih fokus ke dunia kesehatan, Anda mungkin bisa belajar di bisa melaksanakan program pertukaran mahasiswa misalnya, apakah itu di Stikes ataukah di UNP dengan misalnya Fakultas Penjaskesrek, bisa kerjasama itu kan, lebih ke kesehatan jasmani misalnya, bisa belajar di sana. Ya, selama 3 semester maksimal. Ya, next. Kemudian berdasarkan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa itu secara sukarela atau dapat diambil atau tidak. 1, mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS. Ya, atau ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak atau setara dengan maksimal 20 SKS. Ya, jadi range-nya itu bisa antara 16 sampai 18 SKS. Jadi maksimal di sini 20. Jadi tidak mesti 20. Ini karena hitung-hitungan SKS kita tentu harus dicocokkan dengan prodi lain. Ya, ada yang kita mata kuliah ini 2 SKS di kita, ada di prodi lain 3 SKS misalnya, itu disetarakan nanti. Ya. Kemudian next. Nah, ya. Di sini
Permendikbud nomor 3 tahun 20 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdapat 4 amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa saja itu? 1, kemudahan untuk pembukaan program studi baru. Nah, ini bagi universitas ya. Kemudian perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Nah, kita mencoba ini Fakultas Hukum, insya Allah ya, akreditasinya mungkin standar internasional lagi, sesuai dengan pengalaman. Kita berusaha mencoba ya. Kemudian perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum. Ya, di sini yang perguruan tinggi yang sudah menjadi badan hukum itu mungkin hanya perguruan tinggi yang negeri saja, misalnya Universitas Brawijaya, misalnya kebetulan Ibu alumni di sana, itu perguruan tinggi Brawijaya sudah menuju proses perguruan tinggi menjadi badan hukum. Ya. Kemudian yang keempat ada hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, itu tadi. Jadi kepada mahasiswa Ibu semuanya, silakan dari sekarang rencanakan, planningkan, ikuti implementasi MBKM ini. Ya, ikuti karena itu adalah model pembelajaran terbaru yang inovatif. Ya. Kemudian next saja ini nanti apa? Kemudian, nah, mengapa perlu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Seberapa penting? Ya, hanya di sini untuk meningkatkan link and match ya dengan dunia usaha, dengan dunia serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Ya, di sini menteri ini berasumsi nanti di mana mahasiswa itu sudah lulus kuliah, mereka dapat bekerja, mereka dapat pengetahuan di bidang ilmu yang dia ini. Misalnya Fakultas Hukum, ya kan mahasiswa Fakultas Hukum juga bisa kuliah di mengambil mata kuliah di prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, misalnya hukum bisnis, ya misalnya gitu. Jadi kan menambah wawasan, ya. Jadi perguruan tinggi di sini dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Ya. Next. Nah, di sini program pertukaran mahasiswa atau student exchange tujuannya adalah belajar lintas kampus. Misal kita atau mahasiswa Fakultas Hukum belajar di IPDN. Bagaimana pula belajar di IPDN di mana peraja-perajanya berada atau berasal dari antar pulau, antar provinsi, antar suku, antar budaya misalnya. Kalau kerjasama antara Fakultas Hukum dengan IPDN sudah fix, ya, nanti mahasiswa boleh kuliah di sana di daerah Baso itu kampus Sumbar, IPDN kampus Sumbar itu, ya, di mana Anda bisa bergabung dengan peraja-peraja di sana, ya. Kemudian membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku budaya dan agama. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan. Ya. Next. Kemudian apa desain kurikulum MBKM di Fakultas Hukum? Ya, maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS pembelajaran di luar prodi pada PT yang sama. Ya, misalnya kita Fakultas Hukum mengambil prodi di Fakultas Teknik misalnya, ya, atau di Fakultas Perikanan misalnya, boleh, ya. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi pada fakultas di kampus Universitas Bung Hatta. Artinya masih di lingkungan Universitas Bung Hatta, Anda boleh apakah ke sastra, Anda ingin belajar tentang sastra Jepang misalnya, bisa. Ya, tentu nanti sebelum mengikuti program ini, tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian maksimal 2 semester. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Sekali lagi Bu tekankan ini maksimal 40 SKS. Jadi bisa saja itu hanya 36 atau 38 SKS ya. Kita cocokkan nanti dengan kurikulum program studi yang di luar hukum. Ya. Kemudian mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau prodi yang berbeda di Universitas Bung Hatta.
dan atau magang serta KKMT misalnya. Ya, bisa. Misalnya yang kita sudah ada kerjasama itu dengan UMI Solo. Mahasiswa yang berasal dari Solo mungkin tertarik kuliah di UMI Solo, bisa. Lihat, nanti akan kita lihat bagaimana kurikulum di UMI Solo. Apa saja mata kuliah, kan prodi itu sama ya. Prodi sama ataupun prodi yang berbeda. Kemudian kita sudah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau Anda orang Jawa misalnya, khususnya Jawa Timur, Anda bisa kuliah di Universitas Umum Malang, Muhammadiyah Malang, atau lebih disingkat, lebih kerennya kalau di Malang itu Umum Malang. Ya, Umum Malang itu adalah universitas swasta besar di Kota Malang. Ya, universitas sudah lama juga itu. Ya, mungkin setara lah dengan Universitas Unhata. Ya, kemudian implementasi program pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa kurikulum MBKM pada prodi ilmu hukum ini terdiri dari kuliah pada program studi yang berbeda di lingkungan Universitas Unhata. Kemudian kuliah pada program studi yang sama di luar Universitas Unhata. Misalnya tadi Fakultas Hukum Universitas Unhata dengan Fakultas Hukum UMI Solo misalnya. Atau Fakultas Hukum Unhata dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang misalnya. Ya, kemudian kuliah yang ketiga, kuliah pada prodi yang berbeda di luar Universitas Unhata. Misalnya tadi sudah Bu contohkan tadi kita mahasiswa Fakultas Hukum di IPDN. Ya, Institut Pendidikan Dalam Negeri. Nah, bergabung Anda dengan praja-praja. Kalau kita pergi ke tempat orang, tentu kita harus mengikuti disiplin di sana. Ya, karena di sana semuanya serba disiplin, ada waktunya. Ada waktu makan, ada waktu istirahat, ada waktu belajar, harus Anda ikuti di sana nanti, ya. Next. Nah, kita lihat satu-satu. Bagaimana pula kuliah pada program studi yang berbeda di Universitas Unhata. Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan pada program studi itu sendiri, ya. Kemudian pada program kurikulum MBKM tahun 2020 ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada prodi lain yang ada di lingkungan Universitas Unhata. Nanti akan ada fasilitas dari kampus nanti, ya. Next. Kemudian, nah syarat-syarat untuk mengikuti kurikulum MBKM ini apa saja? Tentu ada syaratnya. Ya, yang pertama sekali tentu Anda itu terdaftar sebagai mahasiswa yang aktif, tidak sedang mengambil cuti atau BSS, berhenti studi sementara. Jadi Anda adalah mahasiswa aktif, itu nanti akan ada surat keterangan aktif dari fakultas nanti. Kemudian Anda telah lulus mata kuliah keahlian prodi minimal 80 SKS. Lulus ya, sudah mengambil dan lulus. Kemudian Anda memperoleh rekomendasi tertulis dari penasehat akademik dan ketua program studi. Nah, ketika Anda nanti mau mengambil program MBKM ini, Anda tentu harus konsultasi terlebih dahulu dengan dosen penasehat akademik. Ya, kalau saya ambil ini Ibu, bagaimana nanti? Apakah saya telat kuliahnya 1 semester atau bagaimana? Anda diskusikan nanti. Ya, Anda diskusikan apa manfaatnya buat Anda ke depan nanti, ya. Kemudian, bagaimana mekanisme kuliah pada prodi yang berbeda, ya? Tentu prodi menetapkan mata kuliah keahlian, ya, program studinya MKK PS itu sekitar 16 sampai 18 SKS. Ini nanti tugas prodi, ini bukan tugas Anda. Anda nanti melihat saja tabelnya nanti, apa-apa saja nanti mata kuliah yang diambil. Ya, kemudian mata kuliah pilihan program studi misalnya apa saja. Anda harus itu hanya antara 2 sampai 4 SKS itu, ya. Kemudian program studi menawarkan kepada prodi lain di fakultas di kampus, di lingkungan kampus Universitas Unhata. Jadi prodi menawarkan, ya misalnya sekarang Fakultas Hukum menawarkan ke prodi lain apa saja mata kuliah di Fakultas Hukum ini yang menarik. Style hukum kesehatan misalnya, ya ditawarkan itu mau mengambil hukum kesehatan misalnya, ya atau nanti
mata kuliah itu sudah ada nanti, Anda bisa melihat. Untuk lebih lengkapnya nanti kami akan men-share buku panduan implementasi MBKM ini. Jadi Anda bisa baca sekali-kali baca, kalau sudah paham tolong hubungi nanti dosen penasihat akademik. Kalau belum paham nanti bertanya sama Ibu Japri juga boleh. Nanti akan Bu terangkan kalau Anda berminat. Karena ini adalah hal-hal yang baru, Bu rasa silahkan saja mencoba dulu untuk 1 semester saja, ya, karena bisa menambah wawasan Anda sendiri. Jadi Anda mahasiswa Fakultas Hukum tidak terfokus hanya dengan mata kuliah yang ditawarkan di Fakultas Hukum saja. Anda bisa mencari mata kuliah di luar prodi di dalam lingkungan Universitas Muhatta. Ya. Kemudian kita lihat mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di Universitas Muhatta sebagai berikut. Mahasiswa mengajukan kuliah di prodi lain. Ya, jadi diajukan dulu, nanti akan dibikinkan template suratnya, akan diberikan formulirnya, nanti ajukan dulu. Ya. Kemudian setelah Anda mengajukan itu minta persetujuan dari dosen PA dan Kaprodi, ya. Setuju dosen PA Anda, setuju Kaprodi, lanjut pengambilan kontrak dan pelaksanaan perkuliahan. Ya, pelaksanaan perkuliahan di sini kalau masih pandemi bisa dilaksanakan secara online, atau kalau sudah berakhir pandemi bisa juga dilaksanakan secara tatap muka. Itu tergantung situasi nanti, ya. Bagusnya tentu tatap muka. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya Anda ingin sekali kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang misalnya, pandemi, karena sekarang Malang itu kan masih zona hitam ya, zona hitam ke merah, masih banyak itu pasca tahun baru, masih banyak orang terpapar COVID ya, bisa saja kuliahnya secara daring ya. Tentu Anda akan kuliah nanti dengan dosen-dosen ahli di sana misalnya, apa yang Anda ambil. Ya, kemudian nanti pemasukan nilai kuliahan tentu diinputnya nanti tetap melalui portal ya. Next. Nah, kemudian kuliah pada prodi yang sama di luar Universitas Muhatta. Ya, sesuai dengan program MBKM, prodi wajib memfasilitasi. Jadi perlu digarisbawahi di sini, kita atau fakultas wajib memfasilitasi. Bagi mahasiswa tidak wajib. Ya, itu tolong diingat, tidak wajib bagi Anda, tapi kami Universitas Fakultas, terutama Fakultas Hukum wajib memfasilitasi. Itu dikembalikan lagi ke Anda, mau enggak melaksanakan program ini. Kalau rasa-rasanya itu menguntungkan buat Anda, buat karir Anda ke depan, silakan diambil. Oh, kalau Anda mungkin merasa keberatan, oh takut saya telat nanti tamatnya tidak on time misalnya, boleh tidak diambil. Ya, jadi tidak ada di sini unsur pemaksaan. Jelas di sini azasnya hanya sukarela dari mahasiswa saja. Next. Kemudian apa persyaratannya untuk mengikuti program yang di luar kampus ini? Sama saja persyaratannya. Ya, tentu di sini Anda harus aktif. Ya, setelah lulus dan menempuh perkuliahan sebanyak 80 SKS. Dan terutama memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen penasihat akademik atau PA dan ketua program studi. Ya, kalau kita di sini wakil dekan merangkap sebagai ketua program studi. Next. Lihat di sini, bagaimana pula mekanisme yang dilakukan untuk memfasilitasi program tersebut. Ya, prodi tetap melakukan join kurikulum. Ya, jadi kurikulum kita di universitas di fakultas yang lain itu kita bergabung, kita samakan, kita setarakan dengan membuat nanti yang namanya MOE. Ya, atau dengan MOE atau nota kesepakatan atau MOU dengan perguruan tinggi lain. Ya, kita bikin nota kesepakatan apa saja mata kuliahnya yang bisa ditawarkan. Dia menawarkan apa, kita bisa mengambil apa misalnya. Itu ya, itu tugas Fakultas Hukum itu ya. Kemudian prodi menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah di PKP lain
dan telah disepakati untuk saling mengakui transfer kredit. Ya, di sini misalnya di UMI Solo itu kita ada mata kuliah hukum adat. Di UMI Solo itu ternyata pas saya survei ke sana sebelumnya, mereka ada mata kuliah hukum adat Minangkabau misalnya. Ini bisa kita setarakan dengan hukum adat. Dengan mata kuliah hukum adat dan mata kuliah hukum adat Minangkabau nanti bisa disetarakan nanti. Karena tahu di antara Anda ada yang tertarik dengan hukum adat Minangkabau. Ya, karena hukum adat Minangkabau ini sangat spesifik ya kalau ingin mendalaminya. Nah, kemudian pengiriman jumlah mahasiswa itu sesuai dengan kesepakatan. Karena ini kan tergantung pembiayaan ya. Jadi berapa orang yang akan dikirim ke sana, tentu ini ada pembiayaannya. Yang ada kesepakatan mengenai pembiayaan. Bagaimana Anda di sana nanti? Anda kan hanya dibantu ya, bukan pembiayaan secara full. Ini sifatnya hanya bantuan ya, bantuan saja. Berarti ada biaya-biaya tambahan, itu nanti yang mesti Anda pikirkan nanti. Ya, jangan hanya menggantungkan biaya kepada universitas saja atau fakultas saja. Karena ini sifatnya hanya bantuan, subsidi. Ya, next. Nah, di sini bagaimana pula kuliah pada prodi yang berbeda di luar Universitas Muhammad. Persyaratannya adalah sama. Yang terpenting adalah program studi yang melakukan MOE setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara dengan kita. Kalau kita akreditasinya B, mungkin kita bisa mencari universitas atau institusi yang akreditasinya B atau lebih tinggi dari itu boleh, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Mekanismenya bagaimana? Tetap prodi melakukan kerjasama dengan prodi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri melalui MOU atau MOE. Ya, MOU atau MOE itu kita sudah mulai sudah pernah menjalin kerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Di Malaysia itu kan luar negeri itu. Bagaimana kalau Anda ingin ke sana misalnya? Ya, kan bagus juga itu. Anda pergi ke Malaysia kan tidak terlalu jauh dari Padang misalnya. Ya, sama saja itu kalau Anda ingin di Jawa, ingin di Malaysia, biaya hidup mungkin biaya transportasi mungkin lebih murah ke Malaysia daripada ke Jawa misalnya. Itu perlu pertimbangan Anda lagi. Ya. Kemudian prodi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung profil dan CPL. Apa itu CPL? Capaian lulusan. Dan akan mengakui transfer kredit antara kedua prodi yang bersepakat. Nah, itu tergantung. Ini bukan urusan Anda ini urusan fakultas ini ya, pimpinan. Kemudian di sini pengiriman mahasiswa ya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka penuh atau blended. Ya, sesuai dengan MOU atau MOE. Ya. Jadi itulah sedikit paparan saya pada hari ini. Semoga bisa dipahami nanti ya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, kepada Pak Surya Prahara. Saya berikan waktu. Oke, terima kasih banyak Bu Yofi atas pengarahannya. Ya, tadi saya ambil sedikit kesimpulan dulu, bahwasanya mahasiswa diberikan peluang untuk mengambil beberapa tipe student exchange. Yang pertama itu adalah pertukaran mahasiswa beda prodi tapi dalam satu universitas. Kemudian yang kedua itu pertukaran mahasiswa beda universitas tetapi satu prodi. Nah, dan kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga ini agak sedikit rumit, yaitu pertukaran mahasiswa beda prodi dan berbeda universitas. Nah, jadi ini agak cukup menantang ya sebenarnya. Nah, kemudian tadi Bu Yofiza juga sudah menjelaskan sampai kepada tantangan-tantangan apa saja yang akan ditemui selama student exchange ini. Sebenarnya kalau saya masih jadi mahasiswa S1 ya, kalau saya pribadi saya pasti akan mengikuti program MBKM ini. Karena saya ingin merasakan bagaimana atmosfer universitas di luar dari universitas kita sendiri. Karena itu akan memacu semangat
untuk segera menyelesaikan studi, bahkan untuk menambah pengalaman dan menambah teman. Nah, mungkin kita sesi pertanyaannya nanti setelah ketiga pemateri ini memberikan presentasi ya. Nah, namun yang kedua ini mungkin saya akan langsung saja memberikan kepada pemateri kedua. Ya, pemateri kedua kita itu adalah Ibu Kandidat Dr. Deswita Rosra. Ya, mungkin kawan-kawan mahasiswa sudah sangat mengenal beliau karena beliau merupakan Ketua PK dari Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Nah, beliau akan menjelaskan tentang MBKM pada klaster magang. Nah, pada klaster magang ini seperti apa? Nanti kita dengarkan penjelasan dari Bu Deswita Rosra. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Deswita Rosra. Yang nomor 4 aja Pak Rito. Nomor 4. Nomor 4 aja. Nah, dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak ibu semua, salam sehat ya, dan Anda tetap menjaga kesehatan. Ini seperti ini. Ini merupakan salah satu program yang diberikan oleh Pak Menteri kepada perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, yaitu adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebagaimana kebijakan daripada Kampus Merdeka ini ada 4. Yang pertama membuka prodi baru, yang kedua adalah masalah akreditasi perguruan tinggi, dan yang ketiga adanya semacam perguruan tinggi mau dijadikan badan hukum, dan keempat adalah merupakan hak belajar di luar kampus yang disetarakan dengan 20 sampai 40 SKS. Jadi pada tahun 2020 kebijakan ini diberikan oleh di bidang perguruan tinggi melalui yang dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan dengan kebijakan yang disebutkan tadi, yang mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembal pengalaman atau mendapatkan pengalaman belajar dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studi. Jadi tujuan daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu yang memasuki dunia kerja. Jadi Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil nanti. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Berikutnya Pak. Dengan kata lain, kompetensi lulusan baik secara soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pimpinan masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Jadi dalam arti kata, kita mengenal adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan memerdekakan daripada birokrasi, dosen dibebankan dengan birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini salah satu pendapat dari atau bisa dikatakan yang ingin dilakukan oleh Pak Menteri atau Mas Menteri tersebut untuk memberikan kebebasan daripada perguruan tinggi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nanti ada lebih kurang 8 kegiatan tersebut. Berikut Pak Riko. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tersebut tentang standar pendidikan perguruan tinggi, wajib memfasilitasi bagi mahasiswa untuk dapat mengambil atau tidak. Jadi dalam arti kata tidak diharuskan, jadi ditawarkan kepada mahasiswa. Yaitu dalam program magang ini ada 2, yang mana
dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester antara setara dengan 20 atau setara dengan 40 SKS. Atau dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sebanyak sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Berikutnya Pak. Ini adalah bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar prodi atau kampus tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Opi tadi, ada lebih kurang 8 kegiatan. Yang pertama pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktek kerja, yang ketiga penelitian atau riset, yang keempat studi project atau independen, yang kelima proyek desa atau KKN tematik, yang keenam proyek kemanusiaan, yang ketujuh kegiatan kewirausahaan, yang kedelapan adalah asisten mengajar dari satuan pendidikan. Tadi sudah diuraikan lebih lengkap oleh Bu Opi mengenai pertukaran pelajar. Jadi dari 8 kegiatan tersebut, kebetulan Universitas Bungata atau Prodi Ilmu Hukum mendapat tawaran atau dalam arti kata mendapat kesempatan ada 3 kegiatan daripada 8 tersebut untuk diberikan ke Fakultas Hukum atau Prodi Ilmu Hukum. Yang pertama studi exchange atau pertukaran pelajar, yang kedua magang, yang ketiga nanti KKNT. Jadi kebetulan saya adalah salah satu PIC daripada magang. Tentu akan lebih banyak saya menguraikan mengenai kegiatan berkaitan dengan magang. Ini adalah kerjasama kurikulum MBKN seperti yang Anda lihat slide tersebut. Jadi memberikan kerjasama tersebut untuk mengikuti sebagaimana yang ditawarkan oleh atau di dalam ketentuan Permendikbud nomor 3 2020 tadi, ada kesempatan yang dilakukan oleh prodi tersebut untuk melaksanakan kegiatan mungkin dengan prodi lain di PT sama, mungkin dengan kegiatan mitranya, mungkin di luar daripada kegiatan tersebut yang dilakukan. Berikut Pak. Jadi 8 daripada bentuk kegiatan pembelajaran ini diantaranya dilaksanakan oleh ada 3. Yang kebetulan magang adalah praktek kerja melalui program magang dengan jangka waktu yang singkat, tentu tidak mungkin cukup memberikan pengalaman atau kompetensi kepada mahasiswa. Mungkin salah satu kita lihat contohnya, mungkin pas waktu Anda mau menulis karya ilmiah atau menulis tugas akhir kan pernah Anda mengikuti penelitian mungkin hanya cuma 2 bulan ataupun 3 bulan. Kalau hal itu dilakukan tidak bisa memberikan program magang tersebut dilakukan karena Anda belum mendapatkan pengalaman. Makanya mungkin yang diberikan supaya dapat pengalaman tersebut, program magang itu dilaksanakan 1 sampai 2 semester untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, membekali langsung di tempat kerja. Jadi experiential learning-nya ada. Jadi ada pengalaman yang nanti akan Anda laksanakan atau yang Anda lakukan nanti di tempat magang yang telah juga ditentukan di dalam program kegiatan magang ini. Berikut Pak. Nah, selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill, keterampilan konflik, problem solving, analysis skill, maupun soft skill. Jadi ada hard skill dan soft skill, etika profesi, mungkin kerja, komunikasi mungkin, atau ada kerangka lain yang Anda lakukan. Jadi kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kerjasama mitra, antara lain kita laksanakan dengan Kemlu, OJK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, perusahaan atau yayasan nirlaba, mungkin pengacara, notaris, PN, pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan dengan magang dengan mitra tersebut. Ini sudah dilaksanakan MOU-nya dan juga sudah ada MOU yang bagian daripada kegiatan tersebut. Jadi dalam waktu praktek kerja magang yang dilaksanakan mahasiswa, diartikan jam kegiatan bukan jam belajar. Harus diingat ya, jika Anda memilih program magang ini nanti bukan kegiatan yang Anda lakukan di perusahaan itu atau di kantor pengacara itu bukan belajar, tapi adalah jam kegiatan. Jadi kegiatan yang dilakukan di tempat magang atau praktek kerja. Setiap jenis kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Sedangkan kegiatan terserah pada mahasiswa apa yang akan mereka ambil di semester di luar prodi atau kampus. Jadi mahasiswa juga boleh melaksanakan program
program ini adalah berasal dari prodi yang diakreditasi dan mahasiswa aktif yang telah ada pada PD Dikti. Jadi mahasiswa yang tidak aktif tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Mekanisme pelaksanaan magang antara lain. Yang pertama, perguruan tinggi membuat kesepakatan dengan bentuk kerjasama atau MOU dengan mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester atau penilaian. Yang kedua, menyusun program magang bersama mitra, baik isi atau konten program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak asasi kedua belah pihak selama proses magang tersebut. Menugaskan dosen pembimbing yang akan memberikan mahasiswa selama magang. Berikut Pak. Itu adalah dari perguruan tinggi. Dan juga perguruan tinggi dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan tempat magang untuk monitoring dengan evaluasi. Dosen pembimbing bersama supervisi menyusun logbook dan melakukan pencapaian mahasiswa selama magang. Juga memantau proses magang yang dapat dilakukan melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Berikut Pak. Nah, kalau saya mitra magang bersama perguruan tinggi menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa, menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dengan dokumen kerjasama atau MOU yang telah disepakati tadi. Juga menyediakan supervisor, mentor atau job yang mendalami mahasiswa selama magang, memberikan hak dan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mungkin ada asuransi dan selama kerja atau honor dan lain-lain tersebut. Ada supervisor mendamping atau menilai kerja mahasiswa magang bersama dosen pembimbing juga memberikan penilaian. Ikut Pak. Bagi mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftar atau melamar mengikuti seleksi magang sesuai dengan ketentuan tempat magang. Jadi mendapat persetujuan dosen pembimbing dan mendapatkan dosen pembimbing magang. Melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan arahan supervisor dan dosen pembimbing magang. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Juga menyusun laporan kegiatan dan menyampaikannya kepada supervisor dan dosen pembimbing. Nah, berikut Pak. Dosen pembimbing juga ada kewajiban dia dalam dosen pembimbing memberikan pembekalan mahasiswa sebelum berangkat magang. Dosen pembimbing memberikan arah dan tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Jadi supervisor menjadi mentor atau membimbing mahasiswa selama proses magang tersebut. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang. Nah, berikut Pak. Ini adalah proses program magang kalau seandainya Anda nanti semua mengambil program MBKM-nya tentang magang. Jadi mahasiswa mendaftar dulu. Dan juga udah ada buku panduan ya, Anda bisa nanti melihat buku panduan tersebut, sudah lakukan pendaftaran, lalu dilakukan seleksi administrasi dan akademik. Ini rata-rata mungkin dilaksanakan tersebut bagi mahasiswa yang semester 5, 6, 7. Kalau semester 8 nggak bisa lagi melaksanakan kegiatan ini, karena dia sudah melakukan tugas akhir. Dan juga bisa lagi, jika Anda mengambil program magang ini nanti, ini akan dijadikan untuk tugas akhir Anda juga bisa. Oh Bu, saya akan magang di kantor pengacara A, Bu. Kantor pengacara A tersebut berkaitan dengan sesuai dengan skripsi saya nanti, Bu. Bisa saja Anda lakukan hal tersebut. Lalu magang kerja. Dan beberapa daripada magang ini karena masa pandemi ini ya, untuk mungkin di luar daripada Sumatera Barat, mungkin kita belum melakukan, tapi udah didajaki ya di dalam hal ini. Kalau di dalam Sumatera Barat ini, mungkin salah satu mungkin difokuskan kepada kantor pengacara, kantor notaris, pengadilan negeri, dan kejaksaan. Anda bisa nanti kita lakukan seleksi yang demikian. Lalu disepakati, ingat dia selaras atau sama dengan 20 sampai 40 SKS yang Anda berlakukan. Lalu juga ada penilaian dan bahkan juga di tempat magang tersebut nanti Anda bisa juga diberikan sertifikat oleh perusahaan tersebut atau kantor tersebut. Atau mungkin Kanwil Hukum dan HAM mungkin ada keterkaitan dengan skripsi Anda, bisa saja itu Anda lakukan. Jadi hal itu diberikan salah satu tadi untuk bisa mendapatkan hard skill dan soft skill yang Anda peroleh nanti.
Jadi program ini dilaksanakan bukan hanya sekedar mengumpulkan mata kuliah yang merupakan rancangan proses pendidikan pembelajaran yang tercapai dalam pembelajaran. Jadi learning outcome yang akan kita tingkatkan adalah soft skill mahasiswa dalam menguasai ilmu hukum baik secara teori maupun secara praktek. Jadi terkait dengan penyetaraan bobot kegiatan MBKM pada magang atau program praktek kerja dikelompokkan dalam dua bentuk. Yang satu bentuk bebas atau free form. Jadi kegiatan Merdeka Belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS. Jadi penyetaraan dengan mata kuliah. 20 SKS dinyatakan dalam bentuk kompetisi atau hard skill maupun soft skill yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program magang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua bentuknya terstruktur. Struktur form, kegiatan daripada Merdeka Belajar dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Jadi 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan, yang dikompetensikan dengan kegiatan magang tersebut yang dilakukan. Nah, jika tidak sampai daripada 20 SKS tersebut, tentu mahasiswa diberi kesempatan karena tadi perguruan tinggi atau prodi wajib memfasilitasi hal ini. Tentu Anda melakukan perkuliahan itu secara daring. Mungkin salah satu contohnya yang bisa kita pahami atau yang Anda pahami. Mungkin salah satu Anda nanti akan magang di kantor pengacara A. Di kantor pengacara A tersebut, nah, kalau ada kaitan-kaitan di dalam pelaksanaan tersebut, mungkin ada mengenai praktek kemahiran hukum perdata, praktek kemahiran hukum pidana, mungkin praktek kemahiran hukum tata negara, nanti diselaraskan hal tersebut. Kita hitung berapa SKS yang akan Anda lakukan. Jika kurang daripada 20 SKS, berarti taruh aja mungkin hanya sekitar 18 SKS, berarti 2 SKS fakultas atau prodi ilmu hukum harus memfasilitasi Anda untuk belajar secara daring dengan 2 SKS tersebut. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Nanti Anda bisa konsultasi dengan PA atau dengan mungkin juga bisa dengan WADEK berkaitan dengan program MBKM tersebut. Apa yang akan Anda minati? Karena kita mempunyai 3 kegiatan atau program. Ada studi akeng, magang, dan KKMT tersebut. Nah, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Surya sebagai moderator. Ya, terima kasih banyak Bu Deswita Rosrah. Ya, tadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Deswita Rosrah. Yang mana mahasiswa itu memiliki peluang untuk magang selama 1 semester penuh di instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Nah, jadi ini juga sebuah tantangan ya. Ini adalah program yang kedua yang akan segera kita realisasikan pada semester depan. Dan saya harap angkatan 2018 ini mampu atau berkeinginan untuk mengikuti kegiatan MBKM ini, karena menurut saya ini adalah suatu hal yang menarik, karena bisa saja ini menjadi sebuah batu loncatan bagi kawan-kawan semua untuk bisa segera berkiprah di dalam dunia hukum. Nah, apalagi tadi mitra-mitranya adalah pertama itu adalah kejaksaan, pengadilan, kemudian ada kantor-kantor hukum, kantor notaris, bahkan ada departemen-departemen institusi-institusi hukum lainnya yang juga menjadi menjadi mitra di dalam kegiatan ini. Nah, alangkah baiknya nanti kalau yang ada ingin bertanya boleh melalui via chat. Nanti pertanyaannya akan dipilih oleh host atau oleh saya sebagai moderator dan nanti akan dibacakan. Karena tentu pastinya ya dari 2 presentasi tadi itu menimbulkan banyak pertanyaan, siapa yang berhak, siapa yang bisa mengikuti, dan bahkan sampai kenapa harus ikut, dan bahkan apa boleh nggak ikut. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti akan muncul di kepala kawan-kawan mahasiswa. Oke, saya tidak akan memperpanjang waktu, mungkin berikutnya kita akan langsung memberikan kesempatan untuk pemateri ketiga
memaparkan tentang program MBKM yang ketiga yang dipakai oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini. Pemateri berikutnya adalah Bu Dr. Sanijar Febri Haryati, SHMH. Ya, mungkin kawan-kawan mahasiswa sudah sangat mengenal beliau. Nah, untuk itu waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Dr. Sanijar. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Surya Prahara, SHMH sebagai moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi seluruh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pagi hari ini kita diberi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan memahami apa yang telah disampaikan, yakni adanya sosialisasi. Kalau bagian Ibu yaitu bagian yang ketiga, programnya itu kuliah kerja nyata tematik atau KKNT. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai pada program ini. Ibu harapkan seluruh mahasiswa menghilangkan mindsetnya tentang KKN, ya, karena ini programnya berbeda dengan program KKN. Yakni sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemateri pertama Ibu Dr. Ipiza Media SHMH, juga kandidat doktor Ibu Deswita Rosra SHMH. Ibu masuk hanya pada materi yang ketiga, yaitu KKNT. Mengapa perlu adanya program yang ketiga ini? Sebagaimana telah disampaikan tadi, ada 8 program. Alhamdulillah Fakultas Hukum itu mendapat hibah dengan 3 program. Ibu sampaikan tadi bahwa mindset tentang KKNT itu sangat berbeda dengan kuliah kerja nyata atau KKN reguler. Pertama, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintahan sekarang dengan Mas Menteri kita, adanya kebijakan baru di bidang pendidikan pada awal tahun 2020, adanya kurikulum yang diberlakukan 1 semester, 1 sampai 2 semester sebenarnya ya, di Fakultas Hukum Bung Hatta dengan SKS-nya sampai kisaran 20 SKS. Ibu hanya fokus pada MBKM ini, program yang ketiga. Jadi mohon dicermati tadi, program yang pertama student exchange, program yang kedua magang, dan ini khusus dengan Ibu ketua dari program KKN tematik ya. KKN tematik ini ya, KKN tematik sebelumnya kita mahasiswa semua diharapkan ya memahami Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada kesempatan dari mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Yang tadi ada student exchange-nya, belajar dalam program studi masih dalam satu universitas atau belajar dalam program studi berbeda universitas. Juga ada magang. Kalau yang ini adalah program kuliah kerja nyata KKN tematik. KKN tematik dalam hal ini adalah tema yang kita angkat atau yang kita berikan dalam program ini adalah membangun nagari. Apa bedanya dengan KKN reguler? Mohon Pak Riko dilanjut. Ini esensi, lanjut saja. Jika kita lanjut ke KKN saja, itu KKN tematik itu apa? Itu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Jadi langsung bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah. Sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi nagari atau daerah atau meramu solusi dari masalah yang ada di desa atau nagari tersebut. Dalam hal ini kami dari tim KKNT telah mengadakan kerjasama dan FGD juga yang memang Ibu pilih, yaitu pertama waktu program ini dibuat
atau dijadikan proposal dalam Fakultas Hukum itu adanya di Nagari Talang. Nah, jadi orang yang dari Solo ini bersyukur Nagari Talang yang kami pilih itu Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Kemudian sesuai dengan proposal yang kami ajukan, itu Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dan Nagari Tabek Patah, Kecamatan Silimpawang ya, Kabupaten Tanah Datar. Untuk diberlakukan mulai semester genap besok, ternyata dari kerjasama dan FGD yang nantinya, maka mungkin ya nagari yang kami pilih itu bergeser. Jadi nagari yang dipilih posisi pertama tetap di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Kemudian Nagari Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dan Nagari Gugua 8 Koto, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Itulah posisi nagari yang nanti mahasiswa akan ditempatkan atau mengasah soft skill-nya di nagari tersebut. Jadi nanti ada kerjasama tim lintas disiplin, kemudian bagaimana leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah atau pedesaan atau nagari tersebut. Dan tolong diingat, sangat berbeda dengan KKN reguler. Jadi nanti adanya kerjasama ya setelah mahasiswa nanti ya kita misalnya mahasiswa sudah memilih program ini, maka ada kerjasama dengan mitra, instansi pemerintah dan antar perguruan tinggi dalam atau luar negeri. Kemudian dalam program KKNT ini mahasiswa yang memilih program ini akan ditempatkan di 3 nagari yang Ibu sebutkan terakhir. Jadi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Lanjut Pak Riko. Dari segi mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6. Jadi sangat cocok ya untuk angkatan 2018 yang besok ini mulai semester 6 dia akan bisa mengambil program KKNT ini. Kemudian dia merupakan gabungan teori dan tematik. Dilakukan secara berkelompok. Tidak usah banyak-banyak, mahasiswanya boleh ya 10 orang per kelompok sesuai dengan kebutuhan desa. Lanjutnya dari segi dosennya. Dosen pembimbing dari akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir. Pembimbing pendamping. Nah, jadi dalam program KKNT ini ada pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat. Kemudian dosen yang kita kirimkan nanti yang menjadi dosen pembimbing akademiknya disesuaikan dengan materi kuliah yang diambil mahasiswa. Kemudian juga nanti dalam pelaksanaan KKNT adanya nanti melibatkan unsur-unsur mitra, adanya penggerak swadaya masyarakat atau mulai kalau di daerah itu tanggung jawabnya mulai dari dinas, dari camat sampai wali nagari. Dan jangan lupa sekarang dengan adanya pembangunan desa, undang-undang desa sudah ada pendamping desa. Kemudian apa target dari KKNT itu? Itu mahasiswa itu diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di nagari. Jadi saudara nanti walaupun sekarang masih belajar, nanti sudah alumni pun pasti banyak ya permintaan dari masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah. Masyarakatnya tahu saudara nanti misalnya kalau sudah sarjana hukum, masyarakatnya tahu sarjana hukumnya saja. Tidak peduli dari PK mana. Masyarakat mana tahu itu PK-PK itu ya. Tahunya sarjana hukum. Nanti minta tolong ya buatkan perjanjian ini. Nah, mahasiswa tidak bisa atau alumni yang sudah sarjana hukum tidak bisa menyatakan saya enggak itu PK saya dulu, enggak bisa ya. Makanya dari kuliah sekarang itu mahasiswa bisa harusnya ya mengembangkan potensi desa atau meramu solusi. Apa sebenarnya masalah yang ada di nagarinya atau di nagari orang lain. Jangan nagarinya saja yang dia tahu. Ya lanjut Pak Riko. Nih dilewatkan saja itu. Nih
Jadi sasaran dari program KKN tematik membangun nagari, mengembangkan program pembangunan nagari. Nah, sebenarnya mahasiswa juga harus tahu ya, dengan adanya dana bantuan desa yang 1 miliar itu wali nagari bingung sekarang ya untuk memakai uang tersebut. Kenapa? Takut dengan nanti adanya korupsi. Ini wali nagari tidak ada memakai uang, mengalihkan saja program itu sudah masuk ke areanya korupsi. Ya. Alhamdulillah Ibu ada ini sekarang kliennya wali nagari salah ya mengalihkan program. Sudah masuk ke ranah korupsi jadinya. Lanjut Pak Riko. Jadi mekanisme dan rancangan pertama kemarin itu saya Ibu sebagai ketua tim dari KKNT, ketua tim ini anggotanya semua dosen yang pernah menjadi DPL. Ya walaupun semua dosen pernah jadi DPL termasuk misalnya Ibu Deswita sama Ibu Yopi kan pernah jadi DPL tapi tidak bisa masuk ke sini karena beliau memegang program satu-satu pula. Jadi ada 7 orang dosen. Ibu yang ketuanya dalam KKNT ini. Jadi kami kemarin dari tim telah menjalin kerjasama dengan Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, kemudian Nagari Pandai Sike, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Nagari Guguak 8 Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota. Apa nanti tindak lanjut dari kerjasama yang telah kami lakukan? Nanti kami harapkan mahasiswa di semester besok itu memilih program KKNT. Jadi mahasiswa dalam posisi sebagai mahasiswa meramu solusi yang ada di masyarakat, menyelesaikan masalah di masyarakat, tapi mendapatkan nilai akhirnya. Dan mindset tentang KKN reguler beda. Di mana letak bedanya? Kalau KKN reguler itu merupakan beda disiplin ilmu. Jadi tidak anak hukum saja. Jadi interdisipliner ya, interdisipliner ilmu. Kalau di KKN reguler mahasiswa hukum bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain. Maka itu dia melaksanakan kegiatan program, kalau dulu program pemberdayaan masyarakat, kalau sekarang adalah programnya yang seperti kemarin pemberantasan pencegahan COVID-19. Itu yang KKN reguler. Kalau yang KKN tematik, saudara nanti pergi ke daerah, kemudian saudara sebelumnya, saudara mendaftar dulu ya di fakultas. Nanti caranya, bagaimana cara mendaftarnya, saudara ada diberikan buku pedoman. Kemudian nanti setelah saudara mendaftar diarahkan oleh tim dari KKNT, termasuk dari Wadek dan juga Dekan, misalnya diarahkan ke Nagari Talang ya, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Di situ nanti saudara akan bersosialisasi, akan melihat apa saja permasalahan masyarakat yang ada di Nagari Talang, kemudian nanti dilingkan dengan mata kuliah yang akan saudara ambil. Jadi ada dosennya nanti, ya dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama ber-KKNT di Nagari Talang. Ini hanya khusus fakultas hukum saja, tidak masuk mahasiswa-mahasiswa fakultas lain. Kemudian dosen pembimbing itu melakukan sama dengan KKN biasa ya, reguler ya, melakukan kunjungan juga ke lokasi daerah tersebut. Kemudian mahasiswa nanti berkonsultasi, kemudian juga nanti ada UTS-nya, ada UAS-nya. Bagaimana proses berikutnya? Jika Anda tertarik untuk mengambil program KKNT, maka nanti akan mendaftar ya melalui web Fakultas Hukum. Nah, ini sama dengan KKN reguler, diberangkatkan, dipulangkan dari kampus ke lokasi. Sebelum pergi ke sana juga ada pembekalan. Nah, sama dengan KKN reguler. Jadi bedanya KKN reguler itu di bawah naungan universitas, KKNT di bawah naungan Fakultas Hukum, dengan menselaraskan dengan kurikulum yang ada. Lanjut Pak Riko. Nah ini, mahasiswa wajib tinggal di lokasi tempat ber-KKNT.
Ya, wajib mahasiswa itu tinggal. Saudara nanti misalnya, Bu, kami mau ikut KKNT di Nagari Talang ya, Kecamatan Gunung Talang. Wajibkah tinggal di situ? Wajib tinggal di situ. Jadi mahasiswa enggak usah banyak-banyak, 10 orang saja. Bagaimana posisinya? 10 orang kami enggak saling kenal, Bu. Boleh, saudara. Ya, bergabung dengan teman-teman saudara. Yaudahlah kita ambil KKNT misalnya. 10 orang mendaftar lanjut untuk bisa mendaftarkan diri di web Fakultas Hukum. Nanti bagaimana posisi di nagari itu? Mulai dari Kabupaten Solo ya, Kabupaten Solo bupatinya telah setuju, kepala dinasnya telah setuju. Itu sudah kami urus kemarin itu. Kepala dinas sudah setuju, camatnya sudah menerima, termasuk wali nagarinya. Nanti saudara ditempatkan khusus di Nagari Talang saja. Ya, Kecamatan Gunung Talang. Tidak sama dengan KKN reguler. Kalau di KKN reguler bisa jadi kan ada 3-4 nagari dalam satu kecamatan. Kemudian misal Kabupaten Solo ada berapa kecamatan dipilih 5 misalnya. Kalau KKNT hanya khusus di tempat yang telah dilakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian nanti setelah ada nilai, jadi ini merupakan mata kuliah ya. Setelah ada nilai dilaporkan ke kampus, nanti saudara bisa ujungnya menjadikan materi yang saudara dapatkan di nagari tersebut bisa untuk membuat skripsi jadinya nanti. Apakah materinya hanya khusus misal pemerintahan daerah saja? Tidak. Misalnya materinya ada perjanjian banyak itu. Khusus Nagari Talang kami hasil FGD kemarin menyatakan ada masalah perjanjian. Masyarakat tidak paham bagaimana supaya kalau ada masalah jangan langsung ke pengadilan. Nah, kemudian seperti tadi yang telah diuraikan Ibu Yopi tadi kalau saya tidak salah ya, mengenai hukum adat Minangkabau. Masyarakat di sana meminta supaya anak kemanakan tahu je mama tahu dengan kemanakan. Nah, itu hukum adat Minangkabau. Nah, banyak masyarakat tidak paham juga itu masalah perjanjian. Kemudian masalah tanah, banyak sekali ya. Kalau saudara pergi atau istilah di kalau dalam ujian ya terjun ke lapangan. Nah, kalau melihat di situ banyak sekali masalah-masalah di dalam masyarakat. Saudara ikut dalam program ini menghasilkan nanti nilai. Dan terakhir hasil yang saudara dapatkan berupa saudara bisa menuangkan dalam sebuah skripsi. Karena masyarakat tidak akan tahu saudara PK-nya apa, masyarakat tidak paham. Yang paham masyarakat adalah tamat dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menghasilkan atau menjadi sarjana hukum. Untuk lebih lanjut bagaimana program KKNT ini, saudara bisa nanti menghubungi Ibu atau bertanya juga di fakultas ya. Nah, ini hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan nilai KKN yang reguler? Nilai KKN reguler itu disinkronkan ke KKNT ini. Jadi 20 SKS masuk nilai KKN reguler 4, sisanya 16 itu skripsi 5. Jadi dari 16 kurang 5 berarti 11 SKS mata kuliah yang lain. Demikian saja yang bisa disampaikan ya. Itu sudah disampaikan tadi ya prosedur KKN mengajukan permohonan. Tapi jangan lupa ada persetujuan dari orang tua atau wali. Nah surat persetujuannya Bu, surat persetujuannya ada. Nanti tinggal mengambil dan mengisinya saja. Demikian saja materi mengenai KKNT. Ibu harapkan mahasiswa jangan hanya berkutat di kampus dan jangan hanya memahami bagian akademik itu di dalam perguruan tinggi negeri dalam kampus saja, karena saudara harus tahu seorang sarjana hukum nanti akan berkiprah di tengah masyarakat. Ya, semuanya diajarkan di Fakultas Hukum kecuali hukum karma dan semuanya diajarkan kecuali menjadi tersangka atau terdakwa. Demikian saja saya kembalikan kepada moderator Bapak Surya Prahara SMH. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak kepada Bu Dr. Sanijar. Ya, tadi sudah dipaparkan pula mengenai KKNT ya. Jadi KKNT ini berbeda dengan KKN yang telah ada di Universitas Bungata sebelumnya. Nah, tapi tadi saya menyarankan bahwasanya kalau ingin bertanya itu boleh via chat. Nah, kemudian tapi di sini ada 3 pertanyaan yang telah masuk. Nah, tapi sebelum membahas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, ada baiknya kawan-kawan mengisi dulu link absensi atau presensi yang sudah disediakan pada chat Zoom meeting ini. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari Alvindra Husni. Ini pertanyaannya untuk Bu Sanijar ya. Yang pertama itu kapan program MBKM mulai dilaksanakan? Kedua, apakah program KKNT ini dilaksanakan setiap semester ganjil dan genap atau 2 kali dalam setahun atau cuma 1 semester saja seperti KKN sebelum-sebelumnya? Kemudian yang ketiga, apakah setelah mengambil KKNT ini mahasiswa tidak perlu mengambil skripsi lagi? Mohon untuk Bu Sanijar silahkan untuk dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Alvindra Husni Islami. Ya, saya juga mencoba menjawab secara Islami ini ya. Mana wajahnya ini saya tidak lihat. Tapi terima kasih dulu ya Bapak Moderator, Bapak Surya. Ada juga saya lihat chat di bawah tapi nama saya kok salah-salah begitu, belum kenal mungkin ya. Tidak kenal maka tidak sayang ini. Terima kasih Alvindra, pertanyaannya. Kapan program MBKM mulai ya? Mulia ini. Ini karena Islami dia mulia saja. Mulai dilaksanakan ya. Insya Allah program ini dilaksanakan pada semester genap besok sudah bisa dilaksanakan. Jadi 5, 6, 7. Jika posisi saudara di semester 6, nanti konsultasi saudara mendaftar ya untuk mengambil program. Karena ibu bidangnya KKNT ke program ibu yang ibu sampaikan. Kalau untuk student exchange Ibu Dr. Yopiza, kalau magang ke Ibu Wid ya. Suster ganil atau genap, terjawab nomor 2 langsung ya, di genap. Atau cuma 1 semester, 1 sampai 2 semester, itu jawabannya. Ya, seperti KKN. Kalau KKN ini maksud si Alvindra mungkin KKN universitas ya, berarti ini KKN reguler. Kalau KKN reguler itu hanya 1 kali, itu hanya di semester genap saja. Kalau di KKN reguler. Kemudian syaratnya juga, ini syarat hampir sama ya, telah menyelesaikan 100 SKS. Nah, jadi jangan dulu mau ikut tapi belum selesai, belum menyelesaikan 100. Bu, saya 98, berarti belum 100 itu. Jadi itu persyaratannya. Apakah setelah mengambil program KKNT ini mahasiswa tidak perlu mengambil skripsi? Skripsi yang dimaksud itu di semester ganjil. Nah, sekarang besok ini kan semester 6. Di semester 7 saudara bisa meramunya menjadi skripsi dari hasil KKNT yang telah saudara dapatkan di semester 6. Misalnya, saudara sudah ikut program KKNT, skripsinya nanti mengarah ke mana? Pemberdayaan masyarakat bisa. Bagaimana mengenai ini sekarang kan sudah ada ya BUMNAK ya, ini. Nah, itu sudah ada. Atau saudara melihat mengenai perjanjian kerjasama antar nagari. Ini ada juga nagari ya, wali nagari yang nekat dia langsung mengerjakan kerjasama dengan pihak luar negeri. Itu bukan di Sumatera Barat, di Sulawesi itu. Nekat dia langsung dengan orang luar negeri saja. Dilangkahinya seluruhnya. Mulai dari camatnya, dari gubernurnya, pemerintahan daerahnya itu dilangkahi langsung ke luar negeri. Ya, itu enggak bisa seperti itu. Jadi skripsi setelah saudara masuk di program KKNT ini,
Maka ya saya harapkan nanti terbukalah wawasan saudara untuk membuatnya menjadi laporan akhirnya skripsi di semester ganjilnya, di semester 7-nya. Kira-kira Alvindra atau Pak Surya apa yang belum terjawab ya? Mana tahu masih ada di bawah. Biar sekalian. Oke, ini ada juga pertanyaan untuk Ibu ya. Pertanyaan dari Fahmi Rahmat Yasin. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa ada kegiatan KKNT dan magang. Di antara kedua kegiatan ini, apakah kita harus mengambil keduanya atau bisa memilih untuk mengikuti salah satunya? Nah, Ibu jawab, kalau mengambil kedua atau memilih, Ibu enggak tahu, dikembalikan pada yang mau mengambil. Tapi kalau Ibu menyarankan masuk ke KKNT. Nanti bagaimana jawaban Bu Wid, Ibu enggak tahu ya. Jangan pilih aku atau dia, tapi pilihlah aku saja. Begitu ya. Ya, karena Ibu agak enggak suka ini dibanding-bandingkan. Kalau mengambil magang, kalau ngambil KKNT. Jangan cari kekurangan dan kelebihan kami berdua. Ya. Tapi jika kamu mau memilih antara KKNT dan magang, karena Ibu di program KKNT, Ibu sarankan mengambil KKNT. Tapi itu kembali pada dirinya si Fahmi Rahmat Yasin ya. Itu saja yang bisa dijawab. Kemudian ada satu lagi nih Bu, masih dari Fahmi Rahmat Yasin juga. Seandainya dilaksanakan KKNT atau magang, sekiranya pada semester berapa kami harus melaksanakan kegiatan ini? Nah, sebagai calon sarjana hukum ya jangan berkira-kira kita. Ibu berikan saja kepastiannya. Semester genap besok sudah mulai bisa kita laksanakan. Jika terpenuhi kuota, maka 10 orang saja. Ya untuk KKNT 10 orang saja. Carilah teman-teman yang sekampung ya, seagama, senusa bangsa, itu cari 10 orang mendaftar di KKNT. Hanya saja jangan ditimpa kebingungan. Mau KKNT, mau magang. Itu saja habis waktu nanti. Ya, mulai semester besok sudah bisa konsultasi untuk mengambil. Kalau Ibu hanya menjualkan ya dalam tanda kutip KKNT saja. Satu catatan dari Ibu, mahasiswa ya calon sarjana hukum jangan galau. Harus ada kepastian hukum. Demikian saja ya Pak Surya. Oke Bu. Semoga apa yang diberi jawaban terhadap si Islami sama si Fahmi itu saudara bisa puas karena posisi kami di sini tidak alat pemuas. Itu saja ya. Dikembalikan pada Bapak moderator Bapak Surya Prahara SMH. Oke, terima kasih banyak Bu Dr. Sanijar. Nah, berikutnya pertanyaan untuk Bu Dr. Yofiza ini. Nah, ini dijawab dulu tadi Pak Surya, dijawab dulu tadi kan apakah memilih KKNT atau magang. Mana tahu Bu Wid ada pula jawaban iya, betul lain. Sekali. Nah, gini gimana tuh Wid? Apakah memilih atau bagaimana ini? Ini diserahkan aja kepada mahasiswa. Diserahkan saja kepada mahasiswanya. Ini yang akan memilih dari 3 program yang diberikan prodi ilmu hukum, ada studi absen, ada magang, ada KKNT. Anda tidak bisa melaksanakan dua-duanya atau tiga-tiganya. Jadi mahasiswa memilih mana yang dia rasa atau mana yang Anda rasakan yakin program itu Anda jalankan, itu yang Anda lakukan dengan cara mekanisme yang telah disebutkan tadi. Yang memilih KKNT ada mekanismenya, yang mekanisme yang dilakukan. Program ini bisa dilaksanakan di semester semester depan ya, nanti semester genap sudah bisa melaksanakan program ini. Dalam arti kata tentu kita sepakati dulu ada seleksinya berkaitan dengan magang, mahasiswa yang akan magang itu diberikan kesempatan oleh baik kantor pengacara atau instansi pemerintah adalah 5 orang. Jadi ada mungkin dengan saya memilih program magang kantor pengacara
ambil hukum dan HAM atau mungkin di kejaksaan, harus ada 5 orang. Ingat yang ditawarkan kepada semester 5, 6, 7. Jadi nanti ada fasilitasi atau dalam masyarakat disesuaikan dengan ini atau cara untuk melaksanakan program kita. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Udin. Selanjutnya pertanyaan untuk Bu Dr. Yofiza Media dari Salsabila Eniko. Nah, pertanyaannya mengenai student action apa pada presentasi. Sebentar. Mahasiswa bisa lain dan prodi sama, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi saya mau bertanya, jika seandainya saya ingin exchange pada PT non-mitra, apakah bisa? Kemudian, apakah misalnya saya mengikuti seleksi exchange sendiri dan lulus di Amerika, apakah dibolehkan? Kemudian, apakah juga ada bantuan dari fakultas? Silakan dijawab, Bu Dr. Yofiza Media. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Surya Prahara. Begini ya, si Enrico ya, siapa namanya tadi Pak Surya? Salsabila. Nah, Salsabila tadi sudah mendengar ya penjelasan yang diberikan. Jadi sini mungkin belum memahami, ya enggak apa, karena ini memang baru ya. Tapi untuk mahasiswa yang lain juga harus memahami. Silakan nanti buka buku panduan ya, buku pedoman implementasi MBKM ini. Ya, mengenai student exchange atau pertukaran mahasiswa ini, kan tadi ada 3 kan. Ada dalam yang pertama prodi sama dalam universitas atau PT yang sama. Yang kedua, prodi berbeda dalam universitas yang sama. Yang ketiga, prodi berbeda dalam universitas yang berbeda. Nah, di sini ketiga-tiga itu perlu bahwa yang sudah memiliki bentuk kerjasama MOU atau MOE saja. Ya, misalnya kita yang sudah pasti itu kerjasama Fakultas Hukum dengan Fakultas Hukum UMI Solo. Itu sudah ada. Mungkin ada setelah yang Bu uraikan tadi ada beberapa mata kuliah. Kalaupun inginnya sama boleh, tapi yang berbeda misalnya hukum adat dengan hukum adat Minangkabau yang di UMI Solo. Karena kita sudah ada MOU dan atau MOE, nota kesepakatan. Sudah ada komitmen. Bahwasanya dalam komitmen itu kedua belah pihak memfasilitasi masing-masing mahasiswa. Ya kan, baik itu dalam sarana dan prasarana, tempat tinggal, ya kan, ini sifatnya bantuan atau subsidi, jadi bukan pembiayaan secara full. Ya, kemudian yang dimaksud itu misalnya pertukaran pelajar atau pertukaran student exchange yang ke luar negeri misalnya tes sendiri, itu berbeda dengan konsep dari MBKM, itu sifatnya mandiri. Ya, tentu kalau ada yang sifatnya kampus yang mengadakan, ada yang mandiri. Kalau seandainya kampus yang mengadakan misalnya antara Universitas Bung Hatta dengan Deakin University Australia misalnya. Kalau itu diadakan sudah ada kerjasama dengan Australia, itu dibiayai. Ada yang full, ada yang sifatnya hanya subsidi saja. Tapi kalau Anda tes sendiri, pergi sendiri ke universitas yang dituju, tentu tidak ada fasilitas dari universitas. Ya, jadi untuk mahasiswa semuanya diingat, semua kerjasama itu, semua program student exchange itu harus sudah ada kesepakatan antara universitas asal dan universitas yang dituju. Tanpa ada kesepakatan, tidak akan berjalan program kita ini. Ya, karena yang hanya ada itu saja, ada komitmen yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dari pimpinan tersebut, baru boleh. Ya, jadi itu saja konsepnya, itu harus sudah ada kesepakatan. Di luar kesepakatan, biaya untuk kegiatan itu tentu akan ditanggung sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya rasa itu jelas ya.
Ada yang sudah jelas itu salsa? Mana salsa ini? Salsa udah tidur. Udah tidur pula. Nah, biarlah yang lain mendengarkan agar sama memahami. Karena program ini baru, jadi Bu Rasa, silakan saja Anda untuk mencoba. Mencoba dengan hal baru. Jangan Anda itu hanya di zona aman saja, jangan di Universitas Bung Hatta saja. Coba pergilah misalnya ke Universitas Muhammadiyah Malang misalnya. Syukur-syukur bisa luring Anda berkunjung, Anda ke sana. Kapan lagi Anda ke Malang? Ya kan? Nah. Kemudian juga ada nanti di PDN, antar prodi, antar perguruan tinggi. Kapan lagi Anda bisa bersatu dengan praja-praja yang ada di IPDN Sumbar yang di Baso itu? Kan gedungnya megah itu. Ada yang orang Baso di sini, tiap hari Anda lewat sana kan gedungnya megah, dan semua orang bisa masuk di sana. Makanya selagi ada kesempatan, silakan berjoin Anda, silakan bergabung Anda di sana. Ya, karena Anda difasilitasi. Sekali lagi Bu tekankan, ini tidak ada unsur paksaan. Ini sifatnya hanya sukarela saja. Anda ingin silakan, kalau tidak ingin tidak apa-apa. Ya, baik. Mungkin itu saja Pak Riko. Mungkin maaf. Baik, itu saja mungkin Pak Surya. Ya, terima kasih banyak Bu Yofiza. Ya. Saya juga sedikit meluruskan ya. Sebenarnya kalau dari penjelasan Bu Yofiza tadi ya, kita hanya bisa melakukan studi exchange dengan universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Nah, jadi di luar itu tidak bisa. Jadi doakan saja pada beberapa waktu ke depan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bisa bekerja sama dengan beberapa universitas lainnya di dalam negeri dan universitas-universitas lainnya di luar negeri. Saat ini kita sedang mencoba bekerja sama dengan University of Malaya dan ada beberapa universitas lainnya di beberapa lingkungan ASEAN. Nah, doakan saja. Nah, selanjutnya jika yang ingin bertanya boleh langsung via Zoom ya, bisa tidak usah chat, langsung mengajukan tangan atau langsung berbicara saja di dalam forum ini. Silakan. Ada? Bertanya lah. Selagi bertanya itu belum dilarang. Coba yang dari hukum lingkungan bertanyalah, biar nilai kurang saya naikkan sedikit. Tambah enggak 5 poin. Iya, bertanyalah dari hukum lingkungan. Besok nilai UAS 70 bisa jadi 78, cepatlah. Bertanya aja enggak mau, biar Ibu yang jawab. Kan ada bertiga ini yang mau jawab. Sudah paham semuanya ya, berarti kalau tidak ada pertanyaan. Sudah paham semua. Atau mikir mana dipilih 1, 2, 3 programnya itu. Ya, silakan dipilih ya. Jangan kedua-duanya, satu aja pilihan Anda. Kami minta waktu untuk moderator untuk closing statement lah dari masing-masing narasumber. Ya kita minta untuk ada closing statementnya dari masing-masing narasumber. Baik, nanti akan dilaksanakan. Tapi kita menunggu dulu apakah memang ada pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa ini, karena menurut saya jika MBKM ini dilewatkan, ini rasanya mubazir sekali. Tapi perlu kawan-kawan mahasiswa bagi yang ragu nantinya, kita Fakultas Hukum akan segera melaunching buku panduan MBKM tahun 2021 ini. Karena kita sendiri fakultas akan melaksanakan MBKM ini kemungkinan
itu pada semester depan. Siapa saja yang berhak mengikuti MBKM ini? Ada persyaratan. Yang jelas adalah mahasiswa dan telah lolos beberapa mata kuliah yang telah ditetapkan di dalam ketentuan. Nah, ini akan diberikan secara gratis buku panduannya. Baiklah, ya kan gratis itu. Nah, jadi memang ada pertanyaan, kita akan masuk kepada sesi berikutnya. Dan saat ini akan memberikan closing statement terhadap kegiatan-kegiatan ini. Untuk closing statement pertama, saya serahkan dulu kepada Dr. Yofiza. Silakan, Bu. Baik, kepada mahasiswa semua ya. Dari sekarang tentukan pilihan Anda, apakah Anda memilih pertukaran mahasiswa, magang, atau KKNT. Pilih salah satu saja, jadi jangan diborong ya, biar Anda fokus. Oke? Silakan. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih Bu Yofi. Ya, mahasiswa wajib memilih. Memilih itu sulit memang. Hal yang menyakitkan memilih itu. Enggak juga sih. Apalagi yang tidak terpilih. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada Bu Wit. Silakan statement closing statement dari Bu Wit. Mungkin terkait dengan adanya program MKM yang mana mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam prodi dan di luar program studi. Dengan 8 bentuk kegiatan, kebetulan prodi hukum hanya mendapat 3 program atau kegiatan, ada studi absen, magang, dan KKNT. Jadi dalam arti kata, kalau kita lihat, magang merupakan semacam suatu program yang dilaksanakan 1 sampai 2 semester untuk memberi pengalaman yang kepada mahasiswa. Jadi dalam arti kata, pembelajaran langsung di tempat kerja terkait secara skill maupun skill Anda nanti Anda memahami yang menurut Anda tepat untuk Anda laksanakan. Ini merupakan hal yang luar biasa ya dari 32 prodi di Fakultas Universitas Sumatera dan prodi yang dapat prodi ilmu hukum, prodi elektro dan istri. Ini cukup berbangga kita dengan adanya program ini. Jadi kesempatan ini diberikan kepada Anda, silakan Anda pahami dan Anda renungkan mana yang menurut Anda tepat untuk akan Anda laksanakan. Ingat, dia di semester 5, 6, dan 7. Kesempatan 20 sampai 40 SKS yang diberikan untuk melaksanakan program itu. Jadi diekuivalenkan dengan mata kuliah ya, jika Anda memilih salah satu daripada program kegiatan ini. Ya, mungkin itu Pak Surya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Wit. Ya, berikutnya kepada Bu Dr. Sanijar, silahkan closing statement-nya Bu. Terima kasih moderator. Sebagai closing statement dari program KKNT, pertama sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber yang program SE ya, untuk program KKNT, kalau dari Ibu sendiri,
untuk suatu kepastian hukum, saudara nanti setelah menjadi sarjana hukum pasti akan berkecimpung juga di tengah masyarakat. Jangan jauh-jauh pergi pun ke Amerika atau kemana pasti pulang kampung juga. Ya, jadi hujan amih di kampung orang, hujan batu di kampung kita pasti pulang kampung. Bagus mengambil program KKNT untuk semester besok. Karena dalam program KKNT 20 SKS, KKN reguler sudah masuk 4 SKS. Tambah skripsi 5 SKS, sisanya untuk mata kuliah yang lain. Mohon keberlanjutan program ini, jangan tunggu lama-lama, semester besok mendaftar saja. 10 orang kita berangkatkan ke Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, juga Kabupaten 50 Kota, dan juga Kabupaten Tanah Datar. Ada 3 kabupaten yang nanti mahasiswa bisa melaksanakan program KKNT. Satu saja dari Ibu, jangan pilih yang lain, pilihlah program KKNT karena memilih itu sulit. Ya, memilih itu sulit, walaupun sulit harus dilakukan. Bila perlu salat tahajud nanti malam. Demikian saja Pak Surya, dikembalikan. Terima kasih atas mahasiswa yang memilih program ini nantinya. Ya, terima kasih pada Bu Dr. Sanija. Tapi ini sebelum saya serahkan kembali ke Pak Riko, ini ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya yang cukup menarik. Yang pertama itu dari Salma Larasati. Saya ingin bertanya kepada Bu Dr. Sanija, apakah 2 program tersebut berlaku untuk angkatan 17? Nah, atau langsung dijawab aja oleh Bu? Tadi sudah dijawab, jangan lihat angkatan, Ya. tapi mulai semester 5, 6, 7. Apakah Salma masuk di semester 7? Mau masuk semester 7 ambil program KKNT, nanti ujungnya skripsi, silakan. Tapi ada nanti ya, buku pedomannya ada, persyaratannya ada. Ya, jadi memilih pun harus dilihat syaratnya, bobot, bibit, dan bebetnya kalau memilih orang. Kalau program ini juga ada syaratnya. Jadi kalau sudah ada berapa mata kuliah, nah itu kalau sudah terpenuhi bisa masuk. Enggak kita lihat angkatan ya, Salma ya. Ya Bu, makasih Bu. Yuk. Langsung dijawab oleh Salma ternyata. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Khairul Tamimi. Ini katanya Khairul Tamimi ini berasal dari angkatan 2020. Nah, kalau MBKM diterapkan dalam pandemi atau di semester depan, masih karena di semester depan itu masih suasana pandemi. Seberapa feedback-nya untuk mahasiswa jika melaksanakan MBKM pada masa pandemi ini? Nah, ini mungkin saya bantu jawab sedikit, bahwasanya pandemi sebenarnya saat ini bukan lagi sebuah halangan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan akademis. Apalagi ini merupakan perintah langsung dari Mas Menteri untuk melaksanakan MBKM ini. Jadi memang ada batasan-batasan yang harus dipatuhi pada masa pandemi ini, terutama persoalan masalah protokol kesehatan. Namun seharusnya hal itu tidak menyurutkan semangat juang para akademisi untuk mencapai titik terang untuk selalu menimba ilmu. Mungkin itu dari saya, tapi mungkin dari Bu Dr. Sanjejar atau Bu Dr. Yofi, bahkan Bu Deswita Rosa bisa menambahkan mengenai jawaban dari saya ini terhadap pertanyaan dari Khairul Tamimi. Ada yang ingin ditambahkan Bu kira-kira? Ya, ada sedikit saja. Siapa tadi, Khairul ya? Khairul Tamimi. Nah ya, Khairul, jangan takut masalah pandemi ya. Karena kita masuk di mall atau pergi ke kantor pun pasti ada protokol kesehatan. Pertama, yang penting pergi ke lokasi perkantoran itu bawa masker. Kemudian cek suhu oleh yang dari instansi itu. Jadi kalau pandemi kita di rumah saja itu bisa timbangan enggak muat lagi itu, bisa patah itu kalau kita di rumah saja. Jadi enggak masalah. Apalagi di daerah sekarang sudah tatap muka. Ya, sudah tatap muka, yang sekolah saja di daerah sudah ada tatap muka. Lah Ibu yang pergi keluar saja pakai masker, masyarakat takut itu. Bu, jangan pakai masker lagi, sekarang kami udah anti. Ya, kan susah itu. Jadi tidak menghalangi kegiatan. Nanti kalau di dalam program itu dilaksanakan secara daring, itu bersyukur. Tapi kalaupun luring, yang penting protokol kesehatan. Itu saja yang dilaksanakan. Ya, jangan gara pandemi ini kita berdiam diri saja, enggak maju-maju kita nanti.
Demikian saja ya Pak Surya. Semoga Khairul paham ya, Khairul. Banyak-banyak beli masker Khairul. Ya. Ya, terima kasih kepada tambahannya dari Bu Dr. Sanijar. Memang sebenarnya ya ini Khairul juga masih angkatan 2020 ya. Ini masih ada waktu masa tunggu sekitar 4 semester lagi untuk bisa melaksanakan kegiatan MBKM ini. Dan mudah-mudahan ketika Khairul Tamimi melaksanakan MBKM ini, kegiatan MBKM ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga bisa memajukan Universitas Bung Hatta. Nah, untuk itu saya rasa kita sudah cukup pertanyaan, karena kita juga hanya diberi izin oleh pemerintah menggunakan Zoom ini sampai pada jam 10:30. Untuk itu saya serahkan kepada host kita, Bapak Hendriko Erizal. Silakan Pak Hendriko Erizal, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya Prahara, SMH selaku moderator, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu narasumber, Dr. Yofiza Media SMH, kemudian Ibu Deswita Rosra SMH, dan Dr. Sanijar Febri Haryati SMH. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan yang paling penting teman-teman mahasiswa sudah mulai untuk memikirkan program apa yang akan diambil di dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Demikian saja saya selaku host izin pamit, dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan sosialisasi ini ada ketidaknyamanan bagi teman-teman mahasiswa dan juga narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya selaku host undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Absen, silakan diisi absennya ya, ada linknya di chat room itu. Chat room. Ada di chat tadi ada. Silakan diisi absennya untuk isi di dalam linknya itu, sehingga nanti Anda mendapatkan sertifikat secara free ya, download di website Fakultas Hukum. Ibu. Sudah, yang tidak mengeluarkan kamera sudah dimatikan saja, kita sudah selesai.